warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Sarul Gufron dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang disampaikan Mbak Safira tadi. Jika kita tarik kesimpulan mengenai tujuan dari moderasi tadi adalah gerakan untuk mengurangi adanya tindakan radikalisme, ekstremisme ataupun kekerasan. Tapi yang perlu kita garis bawahi tentang moderasi ini, moderasi juga bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri ataupun senjata makan tuan bagi kita apabila si pelaku moderasi tersebut tidak memiliki wawasan atau kurangnya wawasan. Misalkan dari kita mengucapkan selamat Natal kepada non muslim, tapi dalam Islam sendiri ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, itu titik letak bumerang bagi kita. Kita toleransi terhadap agama lain, tetapi dalam agama kita sendiri bisa terpecah karena perbedaan tersebut. Lantas bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut? Bahwa Rasulullah sendiri juga bersabda bahwa Islam itu pasti terpecah menjadi 73 golongan, yang dimana dari ke-73 golongan itu selalu pasti ada perbedaan. Sikap kita itu harus bagaimana? Sikap kita itu harus sesuai dengan hadis yang berbunyi khairul umur awsatuha, yang berarti sebaik-baik perkara adalah yang berada di tengah-tengah. Maksud dari hadis itu menjelaskan untuk kita bersikap 3T. 3T itu apa? 3T yaitu tawasud, tawazun, dan juga tasamuh, seperti yang dikatakan Mbak Safira tadi. Tawasud itu berarti tengah-tengah, tawazun itu seimbang, dan tawasud itu tasamuh tadi itu toleransi. Nah, inti dari ketiga T itu mengajarkan kita bagaimana sikap kita menghargai perbedaan, yaitu tidak fanatik terhadap golongan kita, tidak terlalu menyalahkan yang lain, tidak terlalu fanatik dengan golongan kita. Kita terima perbedaan tersebut dengan cara tasawuf, tawazun, dan juga tasamuh tadi. Lalu kita ambil contoh dari ulama terdahulu, misalkan pada mazhab setelah Rasulullah wafat kan diturunkan kepada sahabat, kemudian sahabat dilanjutkan oleh tabiin dilanjutkan oleh tabiin, yang kemudian ulama-ulama atau dalam mazhab kita sebut dengan imam. Nah, dalam fikih mazhab kita berpihak pada madhab. Yang pertama, jika kita urutkan dari urutan umur, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, yang kemudian termuda adalah Hambali. Dari imam kita kan berpihak pada Imam Syafi'i. Dari sini adalah yang mengetahui siapa nama lengkap imam kita. Nama lengkap dari imam madhab kita, Imam Syafi'i, adalah yang mengetahui siapa nama imam madhab kita. Jangan sampai nanti di akhirat keliru loh. Ditanya malaikat, kamu fikih berpihak pada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Tetangga saya, kan malah lain nanti. Klik ya. Nama lengkap sendiri Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita kembali ke moderasi tadi. Pada suatu masalah tentang ibadah wudhu, Imam Syafi'i itu memiliki pendapat bahwa wudhu batal jika kita bersentuhan dengan lawan jenis, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Sebaliknya, Imam Hambali berpendapat bahwa wudhu itu tidak batal jika kita bersentuhan dengan lawan jenis, jika tidak menggunakan syahwat, tetapi batal jika kita dengan syahwat. Dari contoh itu sudah jelas bahwa dari pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali itu sudah jelas perbedaannya. Imam Syafi'i mengatakan batal baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, tapi Imam Hambali ada pengecualiannya, yaitu tanpa syahwat. Lantas apakah mereka bermusuhan lalu menyalahkan salah satu? Tentu tidak.
mereka justru saling menghormati pendapat dari imam-imam tersebut. Imam Syafi'i menghargai pendapat Imam Hambali, pun sebaliknya Imam Hambali juga menghargai beliau. Jika kita tarik kesimpulan contoh dari masalah kontemporer atau masalah sekarang ini, misal ada yang salat subuh menggunakan kunut, ada yang subuh tidak menggunakan kunut, ada juga yang tarawih 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang sholat Jumat adzan 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang menganjurkan tahlil, ada yang tidak, ziarah, ada yang menganjurkan ziarah, ada yang tidak. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Ya seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal, yaitu dengan 3T, tawasud, tawazun, dan juga tasamuh, dengan tengah-tengah, seimbang, dan juga toleransi. Kita tetap menghargai pendapat mereka. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita itu paling benar atau fanatik. Karena apa? Mereka melakukan itu pasti memiliki dasar, pun kita sebaliknya. Kita dari kecil memang sudah diajarkan oleh orang tua kita, lingkungan kita, bahwa subuh itu harus kunut, jika lupa kita harus melakukan sujud sahwi. Tapi mereka juga pasti seperti itu, sejak kecil diajarkan bahwa subuh itu tanpa kunut, dan tidak juga harus melakukan sujud sahwi jika tidak melakukan kunut. Jika kita hanya mencari pembenaran, pasti tidak akan sampai pada titik temu, karena kebenaran itu hanya tergantung perspektif, tergantung dari mana sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita memang benar, tapi bisa saja dari sudut pandang mereka salah, karena sejak kecil didikan mereka sudah berbeda dengan kita. Lalu contoh kita itu sebagai kader Nahdlatul Ulama, ya, kita harus membuka pikiran kita lebih lebar lagi bagaimana tentang cara kita menyikapi sebuah perbedaan yang setelah kita membuka pemikiran tersebut membuat kita itu tidak mudah menyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan sesama saudara, kan itu sudah bisa menimbulkan perpecahan dari situ. Karena banyak sekali, bukan hanya 1-2 orang yang menyebutkan, ada juga malah yang menjadi panutan umat, malah saling berdebat siapa yang paling benar di antara mereka. Itu contoh yang tidak baik untuk kita tiru. Mungkin jika kita sudah memahami tentang bagaimana menyikapi dalam lingkaran Islam sendiri, akan lebih mudah jika kita sudah terjun ke masyarakat untuk menghadapi perbedaan antar agama. Misalkan tadi di contoh awal saya kan menyebutkan ada yang boleh mengucapkan Natal, ada yang tidak. Saya itu juga sudah pernah berdiskusi dengan teman saya yang menyatakan tidak, karena saya sendiri kan pro dengan mengucapkan selamat Natal. Kalau teman saya yang tidak setuju itu dengan alasan ketika kita mengucapkan selamat Natal, otomatis kita itu mengimani bahwa hari Natal itu memang ada. Tapi saya juga memiliki pendapat sendiri bahwa mengucapkan itu boleh, asalkan kita tidak mengikuti tata cara peribadatannya. Karena di desa saya kan juga ada 2 agama, Kristen dan juga Islam. Jika saya terpaku pada ketidakbolehan, bisa saja itu merusak hubungan tetangga kita antara non sama muslim. Jadi dari itu kita bolehlah bersikap, mau terserah, mau menolak boleh, mau menerima juga boleh, asalkan jangan saling menyalahkan. Cuma itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Monggo, ada enggak? Kalau enggak ada, saya yang ada. Monggo, Mas. Terlebih dahulu saja. Mas, kan dari persepsi ini jenengan kan wonten sing Imam Syafi'i ngendikake nak batalke perkara sing batalke wudu niku demek napa? Mek lawan jenis Nggih, tanpa syahwat utawa dengan syahwat. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Nah, Niku jenengan mados persepsi saking dari bacaan-bacaan sebelumnya. bacaan-bacaan Kan saya sebelum menyampaikan ini kan membaca banyak artikel buat referensi saya. Saya itu menemukan contoh dari ulama terdahulu itu perbedaan dari
dari mazhab-mazhab saya membaca, tapi saya mengambil intinya dari perbedaan Imam Hambali sama Syafi'i. Nah, kan sing kula tangleti nganu sing madzhab Syafi'iyah niku. Nah, Syafi'i. Jangan resepsi ini saking artikel-artikel terdahulu. Tapi maaf nggih niki mboten ajeng kula sangkan niku mboten, tapi sak tetose kula kalih rencang-rencang sing notabene insyaallah niku napa nggih pernah ngaji salafiyah Nggih. sing insyaallah nggih nderek Syafi'iyah Nggih. niku perkawis sing mbatalake Wudu. wudu Nggih. niku kadose nggih. Nggih. Kula ngaji kalih rencang-rencang seperti ini itu mboten enten kok perkara sing tanpa sahabat utawa karo orang. Nah, berarti sing jenengan kaji niku cuma selama menyentuh lawan jenis itu batal. Ya niku salah satu tunggale tapi tanpa sahabat utawa karo orang niku mboten. Pasti batale kan. Iya pasti batal. Nah, maksudnya kan dari bacaan itu kan saya membaca emang penjelasan awalnya itu tidak membatalkan selama dia menyentuh wanita pasti batale. Nah, tak kembangke lagi menjadi kan otomatis saat saat Imam Syafi'i menyatakan bahwa menyentuh lawan jenis itu batal, berarti kan baik tanpa sahabat maupun dengan sahabat juga pasti batal kan. Jangan Tak kembangke lagi. Nah jenengan nyentuh ibu jenengan batal mboten wudu. Oh iya, itu iya maaf itu titik lemah saya bukan lupa menyebutkan bahwa mahram tadi. Niku. Maaf. Terima kasih atas Jenengan kalih Mbak Yu kandungin jenengan. Ya kan ada juga mahram kan. Selama itu mahram tidak apa-apa. Diganti apa niku lawan jenis. Nah niku ganti mahram mawon. Non mahram. Ya, makasih atas masukannya ya Mas ya. Terus nanti mau Yang lain ada lagi? Mungkin dilanjut nanti aja Mas. Jika tidak ada pertanyaan dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas yang sudah mengingatkan saya. Mas apa namanya? Udin. Mas Udin. Imam Syafi'i, Mas Jalaluddin. Enggak aja beda-beda. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas ingatannya. Imam Sholat. Akhirul kalam, untur mangkola wala tangtur mangkola. Lihatlah yang diucapkan, jangan lihat yang berbicara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.